Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah pemirsa, sudah ngeteh dan juga ngopi pagi hari ini ya. Dan untuk pagi hari ini biasa di jam-jam padat, otomatis jalan raya akan semakin ramai sekali, di lampu lalu lintas juga ramai antriannya. Nah, jadi untuk Anda pemirsa ini juga ada informasi sedikit berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa lampu hazard. Nah, penggunaan lampu hazard terutama untuk pada saat kita di lampu lalu lintas atau lampu merah. Nah, untuk Anda yang ingin jalan lurus dilarang untuk menghidupkan lampu hazard karena lampu hazard atau lampu dua-dua kedip-kedip itu hanya digunakan untuk dalam keadaan darurat. Jadi kalau Anda ingin jalan lurus nggak perlu hidupkan lagi lampu hazard, tinggal lurus saja ya, karena akibatnya akan membahayakan atau membingungkan orang-orang yang ada di belakang kita, apalagi di samping kiri dan juga samping kanan. Dikiranya nanti mau belok kiri padahal maunya lurus ya. Dan kita ngobrol lagi dengan orang yang lurus satu ini ya. Lurus iya, alhamdulillah lurus ya. Kalau ada kelok-kelokannya nanti Bengkulu Tengah, Liku 9 Liku 9. Dan Puspa, untuk aksi barbel untuk pendidikan ini. Nah, hal apa nih yang mendasari Puspa and the gang untuk ayo nih kita membuat aksi untuk pendidikan kita. Semoga nanti kita menjadi seorang yang berguna untuk nusa dan bangsa, mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Panjang ya. Ribet banget ya. Apa nih Puspa yang mendasari kalian? Awalnya tuh kayak pengen ngerasain experience sebenarnya pada saat itu ya, belum pernah kepikiran kayak kita pengen membuat ini jadi suatu kegiatan untuk pendidikan kita. Sebenarnya kita pengennya adalah kita juga sharing gitu loh ke anak-anak dan juga kita pengen ngerasain gimana caranya ngajarin anak-anak SD lah gitu loh ya. Cuman sampai berjalannya terus kegiatan ini kita jadi kayak pengen coba deh kita lihat teman-teman yang ada di kabupaten lain gitu loh. Kita pengen coba lihat perspektif pendidikannya dari tempat lain selain Kota Bengkulu. Akhirnya kita coba cari sekolah, kita cari sekolah di luar Kota Bengkulu. Ya emang pada saat itu kita cari sekolah yang emang membutuhkan bantuan kita seperti itu. Dan dari situ kita melihat bahwa oh ternyata kita nih segerintil orang ini juga bisa jadi orang yang memperkenalkan dunia pendidikan ini kepada anak-anak dan juga memberikan apa yang hak yang sama untuk mereka yang ada di luar sana gitu. Oke, berarti memang dari dalam hati kalian itu, ayo dong jangan cuma kita aja nih yang main. Padahal kan di sana kan juga mengandung ya itu tadi ya edukasi dan juga karena berpikir otak harus berpikir cepat, permainan game ini. Betul, dan untuk di teman-teman bersama dengan Barbel ini Puspa. Puspa ini kan sebagai juga ketua logistik ya. Iya. Berarti yang mempersiapkan semua peralatannya. Iya benar. Berarti semua ini kalian persiapkan secara mandiri. Iya betul. Jadi kalau untuk kegiatan batch kita ini semuanya kita mulai dari open volunteer, kemudian mencari sekolahnya itu semuanya kita lakukan sendiri. Mulai-mulanya kita cari sekolah dulu dong, kita survei, kita pilih nih kita mau ke mana nih, kita mau kemana. Misalnya kita ke Kaur, ini yang terakhir banget ke Kaur. Di Kaur ini kita ada temen nih yang mengajar di sekolah PKLK namanya. Nah sekolah PKLK ini adalah sekolah untuk anak-anak tidak mampu yang SD dan SMP ada di satu sekolah. Kita survei, kita riset, akhirnya kita minta izin ke sekolah, lalu kita open volunteer sampai akhirnya kita datang ke sekolah itu. Berarti semuanya biaya ditanggung kalian masing-masing gitu? Biaya untuk volunteer iya, kita menggunakan uang kita pribadi masing-masing. Nah, untuk batch itu kita biasanya ada beberapa donatur yang juga memberikan bantuan ke kita untuk juga diberikan ke anak-anak gitu. Karena tapi kan sebelum ada donatur ini semuanya ya kantong kalian masing-masing gitu. Iya, betul. Memang ikhlas dari hati kalian nih. Karena kan kita datang ke sekolah tuh nggak cuma ngajar ya. Biasanya kita juga kasih snack nih ke anak-anak. Kita kasih snack, kayak kita kasih hadiah. Biasanya kalau dulu waktu Barbel awal-awal dulu kita biasanya di terakhir itu ada turnamen Scrabble, ada pialanya. Jadi biar menimbulkan semangat lagi nih untuk bagi para anak-anak siswa, anak-anak murid ini untuk fokus belajar karena ada kompetisi. Iya benar. Nah ini biasanya kalau di satu sekolah berapa lama kalian mengajar di sana?
Depends sih, itu tergantung kemampuan kita pada saat itu. Oke. Ada misalkan kayak di Kepahyang atau di Rejang Lebong, itu kan sekolahnya masih bisa kita akses gitu kan. Dan juga memang karena kita kebanyakan bekerja, misalnya kita Sabtu Minggu gitu, kayak Sabtu berangkat, nginep, Minggu pulang gitu. Jadi Sabtu Minggu selama sebulan. Oh, Kalau oke. yang untuk Kaur kemarin terakhir karena jauh kan Betul. ya, jauh, dan kalau mau bolak-balik juga bingung nih. Ah. Makanya kita kemarin decide untuk kita 4 hari aja, tapi full 4 hari, benar-benar 4 Oh, hari. oke, jadi 4 hari di Kaur, setiap hari kalian mengajar anak-anak di sana di sekolah. Apa tadi nama sekolahnya? SMP, SD dan SMP PKLK. PKLK ya. Jadi memang benar-benar di sana satu sekolah, semuanya dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu sekolah di sana. Oke, berarti penyetaraan lah yang kalian lakukan ya. Pokoknya semua anak-anak muda, generasi muda Indonesia ini wajib mendapatkan hak yang sama. Iya, betul banget, itu sih goalsnya kita. Karena banyak banget hal-hal unik, hal-hal yang nggak kita expect banget kita temuin di lapangan gitu loh. Dan kita sebenarnya pengennya adalah biar anak-anak muda lain ini bisa ikut juga dan ngelihat juga nih kalau misalkan ada loh hal-hal kecil aja nih yang bisa kalian lakukan dan itu bisa berdampak besar untuk pendidikan mereka sendiri, tentang semangat mereka untuk belajar gitu loh. Oke, nah hal-hal hal-hal yang tidak expect menurut Puspa nih, tiba-tiba menjadi hal yang unik nih. Apa sih sebenarnya? Hal yang menurut aku unik itu, aku ingat kalau nggak salah ini sekolah di Kepahyang. Jadi kita mengajar di salah satu sekolah yang pada saat itu anak murid yang biasanya datang itu tiba-tiba dia nggak masuk. Oke. Iya, terus pas dia masuk tanyalah, kenapa kemarin nggak masuk? Maaf ya Miss, soalnya kemarin motor dipakai orang tua untuk pergi ke kebun. Kemarin juga nggak sekolah karena motornya dipakai dan nggak bisa untuk pergi ke sekolah. Nah, itu kan kayak suatu hal yang, kamu nggak bisa sekolah karena nggak bisa ke sekolah gitu loh. Karena dia harus menjaga rumah, dia harus menjaga adiknya, sedangkan orang tuanya bekerja gitu loh. Itu loh hal-hal unexpected yang didapat gitu ketika kita mengajar as a volunteer di Barbel. Berarti memang macam-macam anak-anak yang kalian temuin ya. Iya. Oke. Dan sejauh ini nih, kira-kira menurut teman-teman Barbel nih, hal-hal yang menjadi kendala untuk kalian melanjutkan aksi ini apa aja sih Puspa? Ada banyak sebetulnya. Satu, memang capacity kita saat ini. Capacity kita saat ini maksudnya adalah kita kan juga punya kegiatan seperti itu ya. Dan ini memang yang agak sedikit susah untuk kita mengaturnya gitu loh. Jadwal kita masing-masing gitu loh. Terus juga untuk akses sih, biasanya akses kita untuk menuju lokasi seperti itu. Karena kan kayak kita kan pakai kendaraan pribadi ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus berserah diri apa yang terjadi. Itu sih yang memang jadi kendala banget. Dan kadang ini juga donatur, mungkin kita juga kadang kesusahan mendapatkan donatur. Karena kan kita nggak mau ya kita datang ke sekolah ini nggak maksimal. Benar. Gitu loh. Sampai akhirnya kita juga cari-cari dan kita juga apply proposal ke banyak perusahaan dan kemanapun untuk join bareng kita untuk bisa bantu gitu loh. Oke, sejauh ini nih Puspa, ini kan kalian sudah termasuk lama dari 2018 ya, mulai merintis dari Barbel ini dan sampai sekarang. Sejauh ini bagaimana nih tanggapan dari katakanlah yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan nih, dari pemerintahan, mungkin dari Diknas setempat atau dari provinsi, dari kota, seperti apa nih? Pernah kalian ajak untuk sharing, ayo dong kami punya metode baru nih Pak, Bu gitu. Kalau untuk itu kita memang dari dulu memang masih bertahan dengan kita yang independen ini ya, kita mencari donatur dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang hal seperti yang disampaikan sama Ibai tadi, kalau untuk collab dengan pemerintahan, kita sempat collab itu sama pemerintah Kabupaten Kepahyang. Ya, jadi mereka juga membantu menyediakan tempat tinggal untuk kita saat itu, kemudian ikut juga ke sekolah pada saat itu. Kalau untuk sisanya mungkin memang kita semuanya mandiri sih. Oke, nah dengan kemandirian kalian otomatis kan dari keluarga dan juga dari teman-teman yang ya di luar komunitas kalian ini beranggapan ngapain sih gitu, harus ke Kaur, uang bensin isi sendiri, penginapan juga ngurus sendiri, untuk perut makan pun juga ngisi sendiri, ngapain sih? Itu kata-kata orang itu waktu awal-awal banget sih. Banyak banget yang bilang kayak gitu, kayak ngapain sih kalian gitu jauh-jauh, apalagi sampai ke kabupaten-kabupaten cuma mau ngajar doang pakai uang sendiri lagi, kan nyarinya susah gitu kan. Sebenarnya
hal seperti itu sempat terfikir gitu loh. Tapi ketika kita memang ikut kegiatannya, kan ini kegiatan volunteer relawan ya, memang jangan expect untuk akan ada biaya seperti itu. Jadi sebenarnya hal itu akan sangat worth it ketika kita bisa secara langsung berdampak ke sosial gitu loh. Ada memang moral things yang didapat itu loh. Memang uang kita habis saat itu, tapi upgrade diri ini juga sangat penting gitu loh. Kita mungkin bekerja terus, kayak berkegiatan nongkrong terus, tapi kita nggak pernah ngelihat hal lain selain itu. Nah, itu sebenarnya yang berharga banget dan yang pengen kita cari banget sebetulnya. Upgrade diri biar kita juga ngerasa kayak kita tuh nggak setinggi itu. Oke, berarti kalian menumbuhkan sifat care gitu dengan sesama. Kenapa cuman aku doang nih yang mendapatkan pendidikan yang layak, sedangkan adik-adik kita masih banyak juga yang perlu perhatian pendidikan. Dan dengan metode barbel ini, belajar bersama Scrabble ini bisa membuat ya pendidikan itu tetap tersalurkan bersama dengan kalian gitu. Iya benar. Jadi kita sebenarnya nggak cuma Scrabble aja sih, kita cara belajarnya kita sekarang udah kompleks sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Biasanya kita juga ngajarin agriculture, nah untuk gitu. Metode apa aja selain dari Scrabble ini yang kalian gunakan, kita akan bahas setelah yang satu ini, Puspa. Kita tahan dulu obrolannya, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.